Mehmet Sabahattin Effendi atau lebih dikenal juga dengan Sabahattin dalam film Payyita Abdul Hamid II cukup banyak menarik perhatian penonton film drama ini. Di dalam film ini, ia digambarkan sebagai tokoh yang ceroboh, penakut, dan konyol seperti ayahnya Mahmud Jalaluddin Pasha. Namun, pertanyaannya, apakah tokoh Sabahattin yang digambarkan dalam film tersebut sesuai dengan tokoh sejarah yang ada? Ataukah karakter tokoh ini disesuaikan untuk menarik perhatian penonton dan menaikkan rating belaka? Baik, mari kita bahas. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Sultan Zade Mehmet Sabahattin Effendi atau lebih dikenal juga dengan Sabahattin dilahirkan di Istanbul pada 13 Februari 1879. Ia dikenal sebagai seorang politikus, pemikir, dan juga pakar sosiologi. Ayahnya adalah salah satu orang terdekat Sultan Abdul Hamid II, yaitu Damat Mahmud Jalaluddin Pasha. Ibunya bernama Seniha Sultan yang mana merupakan adik dari Sultan Abdul Hamid II dan anak dari Sultan Abdul Majid. Sabahattin memiliki satu saudara yang bernama Lutfullah Effendi. Karena ibunya merupakan bagian dari keluarga kesultanan, Sabahattin dijuluki juga sebagai Sultan Zade. Namun dari sumber buku barat, ia sering disebut juga sebagai Prince yang memiliki arti pangeran. Di waktu yang sama, Pangeran Sabahattin adalah cucu dari Sultan Abdul Majid dan keponakan dari Sultan Murad V dan keponakan dari Sultan Abdul Hamid II dan keponakan dari Sultan Mehmed V dan juga keponakan dari Sultan Mehmed VI. Prince Sabahattin tidak seperti yang digambarkan di dalam film. Ia adalah anak yang berpendidikan dan cerdas semenjak kecilnya. Waktu itu, Prince Sabahattin bersama saudaranya Ahmed Lutfullah serta beberapa orang temannya yang bernama Emin Effendi, Adana Lehairet, Ismail Safa, Sadek Peli, Muallim Feizi, dan Hussein Danush bersama-sama mengambil pelajaran bahasa Arab, Persia, Perancis, ilmu teknik, dan melukis. Di samping itu, Prince Sabahattin juga mempelajari bahasa Turki Utsmani, sastra Arab Persia, serta sastra Perancis. Semenjak kecil, Prince Sabahattin mendapatkan pendidikan yang tinggi. Tokoh ilmuwan dan guru-guru hebat waktu itu dihadirkan untuk memberikan pendidikan terbaik kepada Prince Sabahattin. Mulai dari guru pendidikan bahasa, sastra, dan ahli pemikiran pun juga didatangkan untuk mengajarinya. Dan dari sini, pemikiran, kultur, dan keilmuan guru-gurunya sangat mempengaruhi cara berpikir Prince Sabahattin. Pangeran Sabahattin dikenal juga sebagai orang yang pakar di bidang sosiologi. Pemikirannya dipengaruhi oleh Leply, seorang ahli sosiologi dan ekonom berdarah Prancis. Prince Sabahattin sendiri memiliki pemikiran yang liberal terhadap dinasti Turki Utsmani. Bahkan, waktu itu ia dijuluki sebagai Ademi Merkeziyet Çelik atau orang yang berambisi untuk melakukan desentralisasi pusat pemerintahan Turki Utsmani. Prince Sabahattin adalah pendiri partai politik pertama bernama Partai Ahrar Fıkrası yang melawan pemerintahan Turki Utsmani waktu itu. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh besar dalam keruntuhan dinasti Turki Utsmani. Ia adalah seorang cendekiawan cerdas yang mengenyam pendidikan secara privat dari rumahnya. Dan Prince Sabahattin adalah orang yang memiliki ketertarikan yang kuat pada ilmu alam dan memiliki keahlian bahasa Perancis yang luar biasa. Para guru yang mengajarnya dan buku-buku yang dibacanya sangat mempengaruhi pemikiran Sabahattin dan diriwayatkan bahwa pemikirannya menjadi terobsesi dengan dunia barat. Karena obsesinya dengan barat, akhirnya ia harus meninggalkan negaranya sendiri. Selama hidupnya, diriwayatkan Sabahattin juga memiliki beberapa karya tulis, di antaranya Türkiye Nasıl Kurtarılabilir, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne, Görüşlerim, İttihat ve Terakkiye Mektuplar, Teşebbüsi Şahsi ve Tevsi'i Mevzuniyet hakkında bir izah. Pada bulan Oktober tahun 1899 ketika Prince Sabahattin berumur 20 tahun, Lutfullah dan juga ayahnya Mahmud Pasha pergi meninggalkan Istanbul menuju Paris menggunakan kapal secara diam-diam. Hal ini dikarenakan permasalahannya dengan Sultan Abdul Hamid II. Selain itu, mereka memiliki pemikiran bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dinasti Turki Utsmani ini adalah dengan cara perjuangannya di barat. Dan sesampainya di Paris, mereka bergabung dengan kelompok Turki Muda untuk menyelesaikan masalah dinasti Turki Utsmani, yaitu dengan cara merubah sistem pemerintahannya. Karena orang-orang Turki Muda waktu itu tahu bahwa ia adalah anggota keluarga Sultan, Sabahattin dengan cepat dikenal dan menjadi tokoh di kalangan Turki Muda. Di sana, ia bergabung dengan Turki Muda yang getol berjuang melawan pemerintahan Sultan Abdul Hamid II.
Di waktu yang sama, seorang sosiolog bernama Lev Lai yang mana juga menjadi salah satu orang yang mempengaruhi pemikiran Sabahattin memiliki peran penting dalam pertemuan Kongres Muda Turki pertama pada tanggal 4-9 Februari 1902. Pertemuan Kongres Turki Muda pertama itu bertujuan untuk menyatukan Turki muda yang beroperasi di berbagai negara di Eropa. Pada kongres pertama itu, seharusnya ayahnya menjadi ketua pergerakan Turki muda. Namun karena ia sedang sakit, anaknya Sabahattin Efendi terpilih menjadi ketua pergerakan ini. Kemudian ia membentuk kelompok Turki muda bernama Teşebbüs-i Şahsi ve Adami Merkeziyet. Selanjutnya, Sabahattin bekerja sama dengan kelompok Ahmet Reza Bey dan Mizancı Murat Bey. Prince Sabahattin jugalah orang yang mempelopori diselenggarakannya Kongres Turki Muda kedua pada 27 Desember 1907. Kongres itu bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan pamannya Sultan Abdul Hamid II. Waktu itu Sabahattin adalah penentang yang sangat keras terhadap kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II dari Eropa. Prince Mehmet Sabahattin Efendi menghabiskan masa-masa hidupnya untuk menentang Sultan Abdul Hamid II. Ia adalah orang yang bersikeras menginginkan Sultan Abdul Hamid II turun tahta apapun yang terjadi. Pangeran Sabahattin yang merupakan pemimpin gerakan Turki Muda kemudian bekerja sama dengan orang-orang Armenia untuk menghancurkan pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Sebagaimana terdapat pepatah, musuh dari lawanku adalah temanku, Sabahattin juga melakukan kerjasama dengan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk meruntuhkan dinasti Turki Utsmani. Namun tidak lama kemudian, ayah Sabahattin Efendi yaitu Damat Mahmud Celalettin Pasha meninggal dunia di Brussels pada 17 Desember 1903. Meskipun Sultan Abdul Hamid II karena rasa sayangnya kepada keluarganya menginginkan jenazah Mahmud Pasha dibawa ke Istanbul, Sabahattin tidak mengizinkannya kecuali jika rezim monarki konstitusional dideklarasikan di pemerintahan Sultan Abdul Hamid. Dan pada akhirnya jenazah ayah Sabahattin dimakamkan di pemakaman Père Lachaise di Prancis. Waktu itu, suasana upacara pemakaman yang seharusnya dijalankan secara khidmat berubah menjadi pertemuan kelompok Turki muda. Di acara pemakaman itu dibacakan teks pidato dengan menggebu-gebu oleh Turki muda, dan teks itu juga tersebar di surat kabar Turki Utsmani. Teman-teman bisa melihat video pembahasan tentang pengkhianatan ayah Prince Sabahattin yaitu Damat Mahmud Celalettin Pasha di kanal ini yang berjudul Fakta Sejarah Mahmud Pasha yang Tidak Diketahui Publik. Dan pada tahun 21 Juli 1905 terjadi percobaan pembunuhan bom bunuh diri oleh orang Armenia kepada Sultan Abdul Hamid II. Namun tidak diketahui apakah ini ada hubungannya dengan Prince Sabahattin. Dan kemudian pada tahun 1913 juga terjadi percobaan pembunuhan kepada Sultan Abdul Hamid II yang direncanakan oleh Sabahattin. Dan rencana pembunuhan itu berhasil membunuh Sadrazam Mahmud Şevket Pasha, namun tidak berhasil melukai pamannya, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Teman-teman bisa melihat pembahasan peristiwa asasinasi bom bunuh diri itu di video kanal YouTube ini yang berjudul Percobaan Pembunuhan Sultan Abdul Hamid II. Singkat cerita, pada tahun 1908 dan 1 tahun setelahnya, setelah proklamasi dan penurunan Sultan Abdul Hamid II dari tahtanya, jenazah Mahmud Pasha dibawa kembali ke Istanbul dengan upacara besar atas permintaan Sultan Abdul Hamid. Ia kemudian dimakamkan di makam keluarganya di Eyüp Sultan, Istanbul. Namun setelah Sultan Abdul Hamid II turun tahta dan semua rencananya berhasil dilaksanakan, Prince Sabahattin lupa akan satu hal, bahwa kelompok yang berkuasa dan berhasil memakzulkan Sultan Abdul Hamid II, yaitu kelompok Ittihad ve Terakki Fırkası atau Komite Persatuan dan Kemajuan Turki, tidak melihat Sabahattin sebagai orang yang berharga, meskipun sudah berandil penting dalam merusak pemerintahan Turki Utsmani. Setelah proklamasi Republik Turki, Komite Persatuan dan Kemajuan Turki membuat peraturan baru untuk mengusir keluarga kesultanan dan menghilangkan status kewarganegaraannya. Dan karena Prince Sabahattin termasuk anggota keluarga sultan, maka ia pun juga terusir dari negaranya sendiri. Sungguh akhir yang sangat menyedihkan. Dan di dalam buku yang berjudul Tanık atau The Witness karya John Godolphin yang menceritakan kehidupan menyedihkan Sabahattin di akhir hidupnya mengatakan bahwa Sabahattin menyesali perbuatannya kepada pamannya yaitu Sultan Abdul Hamid II. Dan diriwayatkan bahwa di akhir hidupnya yang penuh dengan penyesalan, Prince Sabahattin juga diketahui sebagai pecandu berat alkohol dan hidup dalam kemiskinan.
Sabahattin Effendi kemudian meninggal tepat 45 tahun setelah ayahnya meninggal, yaitu pada tahun 1948 di sekitar daerah Neuchâtel di Swiss. Ia kemudian dimakamkan di sana. Namun setelah 4 tahun berlalu, jenazahnya juga dibawa kembali ke Turki pada tahun 1952 dan dimakamkan di pemakaman Halil Rıfat Pasha dekat dengan makam ayah dan kakeknya di distrik Eyüp Sultan, Istanbul. Seperti itulah kisah kehidupan seorang Pangeran Mehmet Sabahattin Effendi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang baik darinya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jika kamu mendukung agar kanal ini terus bisa memberikan manfaat, silahkan dukung kami dengan cara klik like dan subscribe, serta berikan komentar yang membangun. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.